balik lagi bersama aku Yogi. Di video ini sebenarnya aku tuh udah nggak tahu mau bahas apa, tapi karena udah aku putuskan untuk memulai, jadi apapun ceritanya harus aku lanjutin. Ini aku bikin video masih 1 minggu sekali, belum lagi kayak youtuber lain. Ada yang tiap hari bikin video, tiap hari upload, ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Hebat sih mereka, terus hebat. Tapi ya kita harus tahu sama-sama bahwa misalnya mereka juga nggak langsung seperti itu. Mereka merintis juga dari nol, mungkin sama seperti yang aku lakuin sekarang ini, benar-benar dari nol ya, dari apa adanya. Tapi karena kerja keras, yakin dan konsisten itu yang membuat mereka bisa jadi seperti ini, bisa jadi di titik sekarang ini. Jadi teman-teman, di sini tuh sebenarnya nggak ada sedikit pun, nggak pernah terlintas cita-cita jadi konten kreator, jadi youtuber, jadi influencer, nggak pernah terlintas. Mungkin karena keadaan aja kali ya, keadaan yang memaksa, bisa akhirnya memutuskan untuk memulai bikin video ini. Jadi seperti di video-video sebelumnya, teman-teman yang udah nonton pasti tahu lah ya gimana keadaannya, gimana ceritanya, pasti udah tahu. Jadi karena emang dari keresahan, nggak tahu harus ngapain, jadi aku memutuskan. Kemarin tuh sempat ini kepikiran buat video, tapi semenjak kepikiran itu nggak langsung action, nggak langsung bikin video, masih overthinking, masih mikirin hal-hal negatifnya gitu loh sebelum memutusin untuk memulai. Panjang sih mikirin, ntar dibilang alay lah sama teman-teman, dibilang lebay lah, pokoknya macam-macam pikirannya campur aduk. Tapi aku akhirnya mikir, kalau dengerin ngomong-ngomongan orang itu nggak pernah ada habisnya. Jadi kalau mau dengerin mereka terus, nggak bakal mulai-mulai apapun itu. Karena apapun yang kita lakuin, mau kerja kek, mau berkebun kek, mau buka usaha sendiri, apapun itu pasti nggak terlepas dari omongan orang, baik itu teman atau orang lain atau siapapun, bahkan keluarga, nggak pernah terlepas. Jadi menurutku jadiin aja itu sebagai motivasi kita. Gimana caranya kita buktiin ke mereka bahwa kita bisa, bahwa kita nggak seperti yang mereka pikirkan gitu loh. Tapi emang di awal itu susah banget. Aku bikin video ini aja ada beberapa teman-teman di luar yang kok tiba-tiba bikin konten, apaan sih, aneh-aneh aja, mending ginilah gitulah. Dia apa ya, tapi karena aku udah memulai, aku udah nggak peduli, apa adanya, gini aja. Mungkin kenapa susah banget aku bikin memulai video itu, karena mungkin ini ya, karena bisa dibilang gengsi, udah pastilah. Karena harus diakui, di kalangan teman-teman aku, di tongkrongan, keluarga, saudara, mereka mengenal aku sebagai orang yang memiliki rasa gengsi yang tinggi gitu loh. Aku mungkin ya, aku juga ngerasa mungkin itu hal yang apa ya, itu hal yang membuat aku sulit banget untuk memulai suatu. Takut cemoohan, takut dihina gitu. Tapi menurutku sekarang
realistis aja gitu loh. Udah keadaannya seperti ini, apa yang harus digengsiin lagi ya kan? Kenapa harus malu orang mengetahui? Kalau istilahnya, kalau belum mampu itu gak usah maksa gitu loh. Gitu sih. Makanya aku mikir, kalau aku terus-terusan gengsi, keadaanku seperti ini, kayaknya aku gak bakal gerak. Kayaknya aku bakal stuck di zona ini, di zona nyaman. Jadi aku memutuskan untuk tidak mendengarkan apapun hal negatif yang bisa menghambat apa yang udah aku mulai. Ya, harus bersikap bodoh amat untuk hal-hal yang sifatnya tidak mendukung, yang sifatnya menjatuhkan. Menurutku pribadi, aku udah selangkah lebih lebih apa istilahnya, selangkah lebih maju, bukan lebih maju ya, tapi udah berhasil menurunkan gengsiku dengan aku mulai membuat video seperti ini. Semoga seiring berjalannya waktu, dengan tujuan yang ada, dengan konsisten yang udah aku buat, semoga pelan-pelan bisa ya. Mohon doanya juga, mohon dukungan dan support dari teman-teman, karena support dari teman-teman itu kayaknya nambah energi banget. Jadi ngerasa, oh ternyata ada yang mau dengerin ya, ternyata ada juga orang yang ceritanya sama kayak cerita aku gitu loh. Jadi nambah semangat, nambah energi buat bikin video lagi. Karena menurutku pribadi, gengsi itu membuat aku kehilangan banyak hal, banyak sekali. Gak usah aku sebut lah ya, intinya yang aku rasain gitu sih. Banyak ada, sebelumnya kan ada tawaran inilah, tawaran itulah, bahkan nawarin kayak apa ya istilahnya, kayak ada yang ngasih ide, mau gini nggak, mau gitu nggak. Aku langsung, sebelumnya aku mikir, kayaknya aku bilang malu deh, gini deh, gitulah. Pokoknya kebanyakan alasan karena gengsi ya, jadinya kehilangan kesempatan. Mungkin kalau dari kemarin aku gak gengsi, mungkin udah ada salah satu yang aku rencanain atau ide dari teman-teman, mungkin udah ada yang jalan. Itu sih intinya. Sebisa mungkin buat teman-teman pun yang nonton ini, apalagi teman-teman yang sebelumnya kenal aku, mereka tahu prinsipku gimana, karakterku gimana, yang gengsian. Mereka kaget lihat aku bikin video seperti ini. Harus ini sih, harus realistis, sadar diri aja. Apa sih yang harus digengsiin ya kan? Hidup udah gini, ya gini aja. Istilahnya kasarannya gini ya, kalau udah miskin ya miskin aja, nggak usah pura-pura kaya. Karena sulit banget tuh kalau dari awal kita udah membranding diri kita sebagai orang kaya, tapi padahal kita nggak kaya. Itu lama kelamaan bakal membangun habit yang nggak baik, membangun kebiasaan yang nggak baik. Nah, jadinya ya gitu, ntar kebentur sama keadaan, kita udah susah buat memulai. Karena kita udah dikenal sebagai orang yang memiliki gengsi yang tinggi, kita mungkin udah dikenal sebagai orang kaya, tapi ketika kita jatuh miskin, itu udah susah memulai. Percaya deh, karena aku udah ngalamin. Dan aku banyak banget pelajaran yang aku ambil dari memiliki sikap gengsi itu.
banyak banget. Gak perlu gengsi teman-teman, lakuin aja selagi itu positif dan gak ngerugiin orang lain. Lakuin aja, gak usah pedulin orang yang gak ngedukung, orang yang ngehujat, gak usah pedulin, bodo amat. Tapi realistisnya ini sepengalaman aku ya, yang aku alami, gak tahu kalau buat teman-teman yang lain. Saat aku ngerasain, saat ada sesuatu ide yang muncul dari otakku, itu pasti apa ya istilahnya, pasti diiringi dengan hal-hal negatif yang mencoba menutup mimpi kita ini, menutup ide ini untuk dijalankan. Contohnya ya yang aku sebutin tadi, kayak muncul ide bikin video, muncul ide apa gitu kan, pasti ada hal-hal negatif yang datang ke pikiran. Ya, aku bikin video kayaknya ntar dihujat deh, ntar diomongin deh, ntar jadi bahan obrolan deh. Itu pasti, itu tinggal kita aja gimana kita mengatur pikiran kita itu, gimana kita mengalahkan pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran yang harus tetap berpikir gimana caranya agar pikiran negatif ini kalah sama pikiran positif. Habis itu lakukan action, lakukan aksi pelan-pelan. Oke, kalau di awal masih salah, masih ini, nggak apa-apa. Maka justru menurutku kalau kita benar-benar memulai dari awal itu, kalau salah itu bagus. Kenapa bagus? Karena pelajaran terbaik itu kalau menurutku datang dari kegagalan, kesalahan yang pernah kita lakuin. Misal kayak aku bikin video nih, otomatis aku lihat hasil videoku, oh ininya kurang nih, kayaknya ininya nggak bagus deh. Ya, dari situ aku bisa belajar untuk terus memperbaiki apa yang kurang. Misal gambarnya terlalu gelap lah, ginilah gitulah. Pertama karena emang ya itu seadanya, masih mampu segitu. Tapi aku bakal berusaha terus untuk mengoreksi, mengevaluasi video-videoku sebelumnya. Gimana caranya video selanjutnya lebih inilah ya, lebih berkualitas. Coba kalau aku nggak pernah mulai, mungkin seperti ini pun susah. Mungkin nggak bakal ada channel ini, nggak bakal ada cerita dari aku, mungkin nggak bakal berani ngomong depan kamera. Ya harus diakui sih, ini juga masih masih jauh dari harapan, karena masih berproses, masih belajar, nggak terbiasa public speaking ya, susah. Tapi aku percaya dan yakin kalau aku konsisten pelan-pelan pasti bisa. Jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman video ini, sedikit mungkin pesan aku buat teman-teman yang nonton ini. Kalau mau memulai sesuatu apapun itu, selagi positif, gas aja, lanjut aja, pelan-pelan, nggak apa-apa. Please hilangin rasa takut, kalahin pikiran-pikiran negatif yang muncul di otak, hilangin rasa rasa cemas, hilangin rasa takut diomongin, takut dicemooh, takut dihina, hilangin itu. Gak usah peduliin sama itu, karena itu gak membuat kita berkembang, malah membuat kita mundur. Itu aja sih.